satu. Ayo. Itu bukan Jawa. Cek latar belakang, cek pendidikan. Itu kan pendidikan terakhir. Super. Nama lengkap ini ditulis kan, gak usah ditanya kan. Mungkin nanti tak sebutkan aja. Ayo. Ini agak perkenalan juga tuh. Iya. Gampang. Nomor telepon gak usah. Usah. Mengajar kan tahun berarti. 5 tahun, 7 tahun. Ya. Tapi aku dulu ya. Mas mau Pak? Selesai. Mau Pak? Pendidikan. Langsung baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya dengan salah satu guru favorit saya waktu SMA, Bapak Makhruf Anang. Kali ini kita ada di kediamannya Pak Anang sebagai bentuk tugas wawancara dan juga pemenuhan tugas daripada matkul kajian kurikulum. Nah, sebelum itu mungkin kita bisa berbincang dulu, kenalan dulu sama Pak Anang, mulai dari latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Langsung aja Pak. Ya, terima kasih Mas Surdan atas kunjungannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anang Ma'ruf, asli Pati, kelahiran 96 bulan November tanggal 27. Kemudian alamat di Kecamatan Sukolilo, Desa Cemasem. Jadi memang asli dan satu desa dengan Mas Surdan. Kemudian sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Kayen. Bukan sekarang, dari dulu alhamdulillah lulus kuliah langsung mengajar di sana dan diangkat P3K juga di sana. Dari pertama berarti Pak? Dari pertama awal mengajar tahun 2018 sampai 2025 berarti sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun mengajar, 14 semester dengan menghadapi banyak karakteristik siswa. Ya lumayan, sudah melihat pergantian yang luar biasa. Untuk latar belakang pendidikan sendiri, Ya, Pak Anang sebenarnya dari apa sih? Pak, saya lulus dari UNES. Dari UNES? S1 UNES. Satu UNES. PJKR ya. PJKR. Sama. Gitu kok. Ya, Tidak bagus. Tidak apa. Tidak ada yang salah sekolah. Apakah Pak Anang memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Alhamdulillah sudah ada namanya sertifikasi guru. Sertifikasi Dulu ikut program dari pemerintah yang gratis dan panggilan karena langsung dapat di sekolah. Selama kurang lebih 4 bulan itu ada praktek mengajar, ada pembelajaran modul. Oh, berarti emang kayak ada pelatihannya gitu ya Pak? Tapi sekarang lebih mudah lagi. Sekarang 15 hari. 15 hari. Itu Pak Anang dapetnya sekitar tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu. Dulu lulus PPG berarti tahun 2022. 2022. Saya lulus PPG terus dapat panggilan P3. Oke. Apakah Pak Anang secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajarnya? Kebetulan di P3K atau di ASN Mas Sudan itu memang diwajibkan setiap tahunnya minimal 1 bulan sekali ikut pelatihan, diklat, seminar atau workshop yang memang bisa dilaksanakan secara online atau offline. Di sekolah pun ada tiap 1 semester 1 kali namanya IKT atau industri. Jadi kalau ditanya pasti setiap tahun ada. Pasti setiap tahun ada. Oke. Kalau untuk mendefinisikan gaya mengajarnya Pak Anang sendiri, kalau saya sendiri mengajar dengan era anak-anak Gen Z yang memang luar biasa ya. Mas Sudan suatu saat ya Mas Sudan juga mengajar di mana anak-anak mungkin Gen Alpha tuh mengajarmu bakal. iya, kemungkinan besar. Memang luar biasa karakternya. Iya. Jadi dibuat kaku juga mereka tidak menyenangkan. Akhirnya ya serius tapi santai tapi menyenangkan. Serius tapi santai Dan menyenangkan. Dan menyenangkan. Diusahakan menyenangkan. Saya kadang kriteria anak kan begitu. Iya betul. Apalagi kita tinggal di area yang pikiran outputnya inputnya juga beda. Sangat berbeda. Ya karena dimaklum. Apa strategi yang Anda terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Kalau pemahaman materi tetap sesuai prosedur maksudnya di langkah-langkah pembelajaran ada namanya pendahuluan, di mana pendahuluan itu memang harus didahului dengan ya yang seperti biasa persepsi, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran, nanti mau dibawa kemana pembelajaran saat itu dan lain-lain.
Saya kira selama ini saya mengajar khususnya di PJOK ya, kalau mengajar PJOK, saya PJOK, jadi tidak ada yang susah untuk diterima anak. Oke. Aman, aman sih. Bagaimana Pak Anang menyesuaikan pendekatan pengajaran Pak Anang untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Kalau pendekatan di Penjas memang pendekatannya kalau di pendekatan secara teoritis kan banyak. Ya, betul. Termasuk pendekatan secara student center dan lain-lain. Kalau saya masih menerapkan itu karena memang di olahraga itu yang paling gampang student center. Bagaimana kalau dulu kan bahasanya tutor sebaya, sekarang namanya student center. Ya anak yang bisa kita beri kepercayaan lebih untuk memimpin anaknya dan melatih. Oh iya. Selain selebihnya kalau di lapangan saya kira selain komando, karena memang di lapangan kan harus kuat ya. Harus ada yang memegang ya. Nah, mengontrol soalnya memang bahayanya lebih tinggi. Jadi selain itu biasanya pakai tulisan. Untuk menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran itu Pak Anang bagaimana caranya? Kalau di olahraga sendiri biasanya untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan anak juga tertarik, biasanya di awal pembelajaran Pak Anang ajak permainan. Ajak permainan dulu. Terutama masuk dari uji olahraga. Ya, betul. Pemanasannya itu di kurikulum 13 itu namanya pemanasan khusus atau permainan. Jadi pemanasan tidak hanya sekedar status dinamis, ya, betul, tapi ada modifikasi yang mendekati inti materi tersebut. Gitu. Saya kira dan anak pasti senang kan. Ya, betul. Nanti terus di materi intinya dia tertarik. Akhirnya ketika saya menjelaskan dan saya jelaskan lewat video atau lewat gambar, mereka tidak usah lama-lama nanti tahu yang kita maksudkan. Sementara Oke, paham. Untuk strateginya sendiri untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai. Kalau di kelas siswa yang mohon maaf ya dalam tanda kutip beler atau bandel ya, nek nakal tidak, beler bandel, dablek kalau bahasa di Pati kan ya. Kalau di Kahin masih aman Mas Judan. Jadi tinggal kita ingatkan, kita minta untuk lebih fokus, mereka akan manut karena saya kira mereka masih menghargai bapak ibu guru yang baru mengajar mereka. Tidak tahu nih di kota-kota ya. Memang kan ada anak yang rodok selewah sidik misalkan kok diajar kok tiba-tiba ke belakang dolanan bal dhewe, kita tinggal tegur, ingatkan, mereka nanti akan kembali. Ya. Setelah itu ya tidak ada tindakan khusus, tidak ada perlawanan khusus. Tidak ada tindakan khusus. Berarti memang pure karena kesadaran daripada anak tersebut. Iya, anak masih menghargai bapak ibu, jadi masih aman. Bagaimana Pak Anang merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Kalau disiplin memang di kurikulum merdeka ya, kan kita bahas kurikulum merdeka. Iya, betul. Memang di kelas sendiri ada yang namanya kesepakatan kelas. Ya. Dan itu bisa dibentuk di kelas dan juga di pembelajaran. Kalau Pak Anas sendiri tak namakan kontrak belajar, biasanya tak laksanakan di awal pembelajaran. Ya. Itu akan sangat membantu ketika nanti kita mengajar di kelas seterusnya. Jadi kontrak pembelajaran itu nanti kita tulis dan kita sepakati bersama. Mereka keberatannya di mana, kita ambil jalan tengah, kita sepakati, tinggal kita jalankan. Ketika nanti ada yang melanggar, kita tinggal mengingatkan terus dijalankan sesuai konsekuensi yang berlaku. Berarti kontrak belajarnya ini emang diberlakukan untuk satu semester ya? Satu semester, biasanya malah satu tahun. Oh iya, biasanya satu semester pembelajaran. Jadi tinggal mengingatkan, nanti ketemu semester 2 kita ingatkan lagi. Oke, paham. Nanti juga ada di kurikulum merdeka namanya disiplin positif dan keteraturan kelas juga. Ini masuk semua. Oke. Bagaimana Pak Anang berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Untuk? Mungkin untuk saling dalam pembelajaran. Iya, mungkin dalam pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran untuk dengan bapak ibu guru biasanya yang pasti ya, yang difasilitasi sekolah memang ada yang namanya kompil maksudnya. Kompil apa itu? Kompil itu komunitas belajar di setiap sekolah ada dan memang itu difasilitasi untuk sekolah bisa mengadakan kayak seminar yang secara daring, pelatihan dan lain-lain. Itu
itu semua mapel dan untuk pelaksananya biasanya terdiri dari 7 orang dan dari mapel yang berbeda. Mereka kolaborasi buat pelatihan, nanti dilatihkan ke guru-guru yang memang tidak jadi pelaksana. Oh, paham. Berarti enggak satu mapel ya Pak? Enggak, Tidak. PJOK semua? Tidak bisa. Nek PJOK semua tidak kolaborasi namanya. Iya, itu tidak kerjasama. ya. Perhimpunan. Betul. Selama sana yang paling gampang itu untuk mendeskripsikan. Untuk kegiatan yang lain biasanya kita kolaborasi ya di kelas meeting. Iya. Biasanya ada lomba-lomba gitu. Selain itu ya paling di komben. Apa tindakan Pak Anang jika siswa mengalami kesulitan belajar? Kalau kesulitan belajar, memang kalau memang di praktek biasanya saya akan menurunkan kriteria khusus untuk memang anak yang memang kesulitan belajar. Kan sekarang di learning ya, dulu kan learning. Nah, dulu kan namanya kurikulum merdeka itu ada yang namanya asesmen diagnostis awal. Biasanya itu digunakan untuk satu, yang pertama mengetahui minat belajar anak. Yang kedua kemampuan kelas ini beragam atau satu ragam. Nanti kita bisa melakukan treatment. Ketika sudah kita berikan treatment, ada yang gagal, nah nanti biasanya saya pribadi akan menurunkan grade-nya kalau dalam bahasa itu, kalau kriteria penilaian saya turunkan. Kalau memang masih tidak bisa, baru nanti ada penugasan. Intinya tidak ada anak yang memang tidak bisa, memang mereka punya kemampuan sendiri di materi tertentu. Oh Pak, berarti kalau ada seorang anak yang nggak bisa praktek, biasanya dia bisa di teori dan lain sebagainya. Belum tentu juga, nanti kan praktek banyak ya, di olahraga ada 10 yes. Biasanya dia tidak bisa di bola besar, di bola kecil bisa. Jadi coro nek bahasa di Jawa gandeng-gandeng nanti ketemu. Biasanya gitu. Jadi mungkin ketika nanti kita berikan nilai pun, ketika kita kasih grade turun, nilainya tidak boleh sedikit Mas Dudang, harus sesuai dengan yang sama, karena memang kemampuannya dia seperti itu. Itu kurikulum merdeka. Nah, di learning sekarang beda lagi ya. Jadi kekurangan kurikulum merdeka memang memberikan nilai tidak bisa bahiki gak iso terus nilainya di bawah KKM, tidak bisa. Harus sesuai memang kemampuan gitu, dihargai, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana keseriusannya, nilainya. Berarti enggak tergantung daripada kompetensi siswa itu. Memang penilaian di kurikulum lebih fleksibel. Tergantung guru nih. Guru ini belum happy jika maksudnya. Apa pendekatan Pak Anang dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Selama ini untuk orang tua yang saya alami di luar di rapat pleno ya. Kalau di rapat pleno memang dijelaskan nanti selama 1 semester tesnya berapa kali dan lain-lain. Yang sudah saya alami memang hanya memanggil anak-anak yang memang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, bukan mengikuti cara belajar ya, tapi memang kadang mereka tidak berangkat, kadang mereka memang sengaja tidak mengerjakan tugas. Jadi memang kadang saya berkomunikasi dengan wali kelas, kemudian guru BK. Kalau memang tidak diindahkan, baru orang tua kita panggil, kita jelaskan. Selama itu kolaborasi yang paling nyaman seperti itu. Kalau secara mata belum pernah. Berarti pasti melibatkan orang lain ya? Iya, wali kelas dan guru BK, karena memang tugas mereka. Bagaimana Pak Anang menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Selama ini untuk tantangan komunikasi belum pernah saya temui. Orang tua di SMKN bukan orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya. Mereka peduli, cuman mereka butuh waktu yang tepat. Nah, apalagi dengan teman itu enak, tinggal kita minta tolong, kita jelaskan apa yang kita inginkan. Seperti tadi wali kelas, kita minta tolong guru BK, pasti ditolong. Karena itu mereka sudah sadar tanggung jawab. Guru izin enggak. Bagaimana Anda menilai kemajuan siswa dalam kelas Anda? Untuk kemajuan siswa yang pasti kita pakai asesmen Mas Sudan. Kalau di kurikulum merdeka ada asesmennya. Asesmen formatif, sumatif tetap kita laksanakan. Kalau di olahraga kita biasanya pakai praktek. Saya dulu sempat merencanakan portofolio, cuman saya kira anak-anak saya masih ngajar kelas 10, saya kira anak masih keberatan. Mungkin yang suatu saat diberikan kesempatan kelas 12 akan tak berikan portofolio biar anak juga berpengalaman.
Berarti Pak Anang ini belum pernah mengajar di kelas 12? Baru tahun ini. Baru tahun ini. Berarti untuk tahun-tahun sebelumnya belum Kelas 10 saja. 11 juga belum, Pak? 11 belum. Sebelum, oh berarti 10 dan 12. Baru kali ini. Jadi rencana nanti semester 2 kan setelah puasa, pas puasa. Jadi kayak pas protokol itu pas untuk mengisi pembelajaran. Bagaimana Pak Anang melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Untuk itu biasanya saya secara terbuka tidak menyembunyikan nilai ketika Pak Anang melaksanakan penilaian secara langsung. Ketika ada praktek, nilai praktek ya tadi saya sebutkan langsung. Setelah mereka praktek, saya tidak akan menutupi nilai itu bagaimana. Tetap saya berikan. Kalau mereka mau lihat silakan. Atau disebutkan? Tidak. Kalau disebutkan banyak yang tidak. Banyak yang sekarang anak itu fenomenanya izin. Oh. Jadi biar mereka lihat sendiri. Saya juga tidak menyembunyikan. Mereka kurangnya di teknik apa. Biasanya kan kalau contoh lempar lembing ada beberapa teknik yang kita nilai. Contoh awalan, kemudian cara megang lembing, kemudian rilis, terus terakhir gerakan lanjutan, terus terakhir nanti cara tak jatuh lembingnya bagaimana. Ada 5 teknik. Nanti di 5 teknik ini dia yang paling kurang di nanti dia bisa Pak. Oh bisa Pak, berarti rilis saya jelek Pak. Dia kan evaluasi sendiri. Kadang anak nanti akan menceritakan itu ke temannya, kok rilismu hati-hati, tanganmu aja sampai salah, nanti kok kayak aku dijemeli. Oh berarti itu malah jadi kayak apa? Betul. Pembelajaran? Itu nanti akan jadi evaluasi secara langsung, betul sekali. Evaluasi secara langsung instan ke anak dan anak yang lain. Jadi kan saya melibatkan semua anak. Oh iya, paham. Sangat menarik. Lebih enak nanti. Jadi anak itu tidak ada kecurigaan Mas Judan dengan kita. Iya paham Pak. Mereka kan ternyata guru saya menilai seperti ini. Dia akan paham. Itu yang saya tanamkan. Tidak tahu kayak guru yang lainnya. Ini cara mengajar saya. Siap. Secara pribadi. Apakah Pak Anang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Pasti. Untuk ekstrakurikuler sendiri dari 2 tahun ini Pak Anang megang 3 apa aja tuh? Badminton, basket, sama PKS. Oh PKS. Kebetulan saya juga koordinator lomba. Jadi setiap kali ada kegiatan yang memang di luar saya tetap ikut. Di luar sela-sela kegiatan saya mengajar secara intrakurikuler, di ekskul saya tetap. Bagaimana Pak Anang berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Mungkin bisa disebutkan? Kalau di organisasi komunitas profesi kan di MGMB ya. Selama ini saya masih sebagai anggota karena memang biasanya pengurus yang diambil itu yang sepuh. Jadi secara apa namanya kontribusi yang secara langsung memang belum ada. Tapi setiap kali ada MGMB saya tetap hadir menyuarakan pendapat. Nah di desa selama saat ini karena saya masih muda ya, masih dilihat pasti masih seumuran, masih di luar masih pasti, tapi beliau pada tahu ketika pendaftaran sekolah pasti saya yang dicari untuk membantu memudahkan beliau pertanyaan. Dan sementara itu tidak ada yang bagaimana masih aman semua. Bagaimana Pak Anang mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Anda? Ini menarik ini. Kalau itu setiap saat karena memang sekarang anak juga bawa HP di sekolah, tes juga pakai HP, mereka juga biasanya kalau untuk penugasan biasanya ya lebih nyaman di HP Pak atau gimana? Di HP sekarang pakai HP, contoh LKPD pakai HP biar tidak hemat kertas juga biar hemat kertas jadi enak penggunaannya, terus penilaiannya juga langsung keluar nilainya, evaluasi pembelajaran juga pakai HP, untuk LCD proyektor, laptop, video, kemudian aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan seperti Quizzes, Microsoft Form, Google Form itu juga Xambro dan lain sebagainya. Jadi saya kira untuk zaman sekarang guru-guru muda misalnya kalau saya maksudnya jadi guru kok gaptek ya itu kebangetan. Harusnya lebih kencang. Siap sebuah pembelajaran juga. Apakah Pak Anang memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif? Ada. Kebetulan dulu PPG Pak Anang, dulu PPG kan 8 kali praktek. Itu saya proyeknya 4 kali.
proyeknya 4 kali. Wih, itu satu menarik. kalau di olahraga ya. Iya. Satu membuat video pembelajaran pencak silat itu memang praktek. Iya. Kalau di proyek dulu kayak di kurikulum merdeka ya. Iya. Di kurikulum merdeka memang proyeknya tidak serumit sekarang. Jadi misalnya anak membuat karya sebuah rangkaian tutorial bagaimana cara melakukan teknik itu sudah dianggap proyek. Kemudian membuat mind mapping atau peta konsep suatu pemikiran gagasan mereka dalam satu topik itu juga proyek. Terus membuat modifikasi alat ketika di lapangan tidak ada alat untuk lompat tinggi, mereka buat dari kardus untuk lompat dan itu juga pernah. Ini proyek-proyek untuk yang ringan ya, untuk yang beruang, yang menghabiskan dana banyak belum ada juga. Kayaknya kecuali proyek pelajar P5 ya. Kalau P5 itu kan memang dari sekolah dan itu memang wajib. Tidak cerita. Di pembelajaran hanya itu. Baik, paham. Apa pemahaman Pak Anang mengenai konsep kurikulum merdeka? Kalau konsep kurikulum merdeka dari awal memang anak memang dimerdekakan, Dimerdekakan. bukan merdeka terus merdeka gak diajar, tidak. Memang mereka merdeka tadi. Satu memang secara tadi tahap pembelajaran mereka diizinkan memilih, bukan memilih secara langsung ya. Mereka boleh memperlihatkan kemampuannya sebagaimana cara belajar mereka seperti, dan itu guru sebagai fasilitator harus memfasilitasi itu yang kurikulum merdeka yang pertama. Yang kedua memang secara penilaian fleksibel, kemudian secara runtutan penilaian juga lebih lengkap dari ada asesmen diagnostik, asesmen formatif sampai nanti ada evaluasi pembelajaran dan harus diterapkan lagi. Iya. Nah, itu makanya lebih kompleks ya Mas. Lebih kompleks. Oke. Bagaimana Pak Anang menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa? Kalau selama ini siswa dijelaskan pasti bingung karena dari KTSP, K13, kurikulum merdeka sekarang ganti dimulai itu pun sangat anak coba jelaskan itu apa Pak? Maka dari itu saya hanya mengambil jalan tengahnya, intinya kurikulum merdeka kalian belajar dan tidak ada nilai jelek untuk mereka karena mereka yang penting satu berusaha, tanggung jawab dan belajar sama sekian mungkin. Nah, tak jelaskan secara detail ini kan bahasanya ke siswa ya. Kalau detail bingung malah. Nanti malah Pak kurikulum malah Pak. Pastinya kan berbeda juga penangkapannya Pak. Selanjutnya nih Pak, bagaimana Pak Anang menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Fleksibilitas kurikulum? Untuk secara fleksibel yang tadi Pak Anang sampaikan Pak Mas Sudah, memang saya secara sadar kadang tadi yang nggak jelaskan ketika anak tidak bisa tak saklek kan nggak bisa, anak nanti nggak bisa terus nilainya jelek, harus ada penurunan secara sadar saya sebagai guru ya harus paham anak ini nggak pakai pinter di contoh yang kelempar lembing ya saya harus paham kalau Pak Anang saklek kudu iso ya nilainya jelek. Iya, paham. Ini salah satu fleksibilitas di kurikulum merdeka. Yang kedua memang secara tes juga remedialnya sesuai. Remedial kan contoh dulu kan kalau mau remedi soal yang sama kan enggak tidak menyelesaikan masalah. Iya, tidak menyelesaikan masalah. Seperti itu lah contoh. Ketika anak tidak bisa menyelesaikan soal, kita kasih soal yang lebih mudah. Tapi itu bakal kayak mempengaruhi nggak Pak ke depannya? Tidak, karena anak punya potensi di bidangnya masing-masing. Gak bakal mengaruhi. Tidak bakal mengaruhi. Contoh kamu kimia sama fisika ya. Iya boleh. Nah kan seperti itu kan. Tapi kan kamu di mapel yang lain lebih menguasai. Ya seperti itu. Oke, paham. Menarik. Bagaimana Pak Anang memfasilitasi yang berpusat pada peserta didik? Pembelajaran yang berpusat pada kalau itu diskusi tetap. Biasanya Pak Anang menggunakan metode pembelajaran pakainya problem based learning. Kalau memang paling gampang itu untuk yang diterima di KAYN ya. Kalau kita pakai yang lain anak pusing nanti. Problem based learning kita berikan masalah, kita bagi kelompok,
nanti mereka biarkan mereka memecahkan masalah sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Udah itu sih paling gampang. Bagaimana Pak Anang mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Sesuai yang saya jelaskan tadi di awal, di pertengahan tadi, yang kita sampaikan awal-awal kita absen kita tampilkan, mereka kemarin berangkat tidak, kalau memang boleh bahas nilai kita kasih nilainya, kemudian kita persepsi, kita review materi yang sebelumnya, materi tentang apa kita tanya, kita kasih pertanyaan pemantik, barangkali mereka bisa menjawab. Kalau sudah bisa jawab, kita tampilkan materi, bisa berupa video pakai tag atau bisa berupa teka-teki silang. Pak Anang biasanya yang paling terbaru Pak Anang pakai TTS. Kalau model TTS itu gimana Pak? Apakah jadi nanti per kelompok, kelompok nanti tak buat kuis per kelompok punya kesempatan untuk menjawab, kalau tidak bisa nanti cepat-cepatan diambil kelompok lain. Oke, menarik. Itu lebih enak. Apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Pak Anang gunakan? Yang pasti YouTube udah luar biasa. YouTube itu lumayan, kemudian Merdeka Mengajar yang sekarang jadi ruang GTK, nanti Mas Jordan bisa searching. Itu khusus guru Pak? Khusus guru. Oh, itu ada, dan itu pun banyak pelatihan yang gratis, kemudian di situ juga guru bisa berprestasi. Oke, menarik. Ternyata banyak juga sumber belajar digital untuk guru. Iya, Canva kan buat desain. Kemudian PowerPoint, Microsoft itu mengajar seperti itu. Bagaimana Pak Anang melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Tadi kan sudah kita jelaskan di awal. Yang tadi loh. Iya. Jadi ketika anak praktek langsung lihat nilainya, dia kurangnya di mana, biar ngasih tahu teman. Dievaluasinya secara langsung. Apakah Pak Anang menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Pasti formatif, sumatif juga pasti. Soalnya enggak itu juga bingung. Iya. Walaupun kadang formatif saya sebagai bahwa kadang langsung berupa praktek secara langsung, itu pun masih tetap ada. Bagaimana Pak Anang berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang atau melaksanakan kurikulum merdeka? Kalau berkolaborasi dengan bapak guru, yang pasti tadi di Komben, komunitas belajar. Selain itu ya tadi paling ya kelas meeting dan mesti tak oke. Balik nih. Apa pengalaman dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Profesional kolektif itu Kombelnya. Saya tetap jadi anggota Kombel. Pernah sekali ikut jadi fasilitator yang berapa guru itu 12 guru. Pak saya megang yang namanya proptor yang megang teknologi, jadi kan dibagi tugas. Selain itu ya ikut jadi peserta pelatihannya. Apa tantangan utama yang Pak Anang hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Tantangannya banyak. Satu, dua hafal. Yang kedua, bocah. Kadang ada beberapa kelas memang tidak cocok kita pakaikan kurikulum merdeka secara utuh loh ya. Jadi secara fleksibel kita harus modifikasi, kita terapkan biar anak juga tidak terlalu kaku. Iya. Secara utuh contoh dari awal ada asesmen diagnostik, kita tanya secara detail ya diagnostik. Kan ada yang kognitif sama yang non kognitif. Itu kan juga membingungkan. Saya tak tanya kognitif, tak kasih pertanyaan. Kadang anak juga tidak mau belajar karena di sini di desa anak do kerja kan. Jadi kadang tak skip, kita langsung kasih pertanyaan pemantik, ada yang enggak, kadang pun ada yang enggak jawab. Apa Pak? Akhirnya kita jawab sendiri. Ketika nanti kita berikan masukan dari mereka. Jadi memang ada fleksibilitas dan juga perubahan. Di deep learning ini pun sama, tidak bisa 100% deep learning tidak bisa. Susah. Ya memang yang penting dari kata bapak pengawas yang memang itu, yang penting berusaha menerapkan daripada tidak sama sekali. Oke, menarik. Bagaimana Pak Anang mengatasi atau merespon tantangan tersebut?
selama ini saya masih tetap berusaha untuk mengikuti itu Mas Burhan, terus tidak ogah aku tidak. Memang dari awal ASN itu disiapkan untuk menerima perubahan, ojo kaget, ojo nesu, ojo ngresulo, sintine ada perubahan secara mendadak harus siap. Jadi tidak ada rasa menunggu sakit-sakit. Bagaimana Pak Anang mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran siswa dengan semangat kurikulum merdeka? Yang pasti untuk itu mereka kalau mau aktif itu kita berikan suguhan berupa video. Jadi menarik minat belajar mereka dulu. Jadi secara awal pembelajaran kalau kita masuk kok diem, salam tok, tidak ada menyapa, tidak ada bertanya kabar, tidak ada pendekatan yang lebih, anak-anak pasti juga akan jaim dengan kita. Pasti akan ada jarak gitu. Ya wes pembelajaran akan sangat membosankan. Jadi mereka mau aktif bagaimana? Ya dari awal memang kita harus paham, anak kelas ini karakter ini kudu dijak jagung dulu, dijak dibombong dulu, baru nanti mereka ketika pembelajaran senang, terus mereka bisa aktif. Beda-beda. Ada kelas yang sama sekali gak usah dibombong, mereka sudah banyak omong dulu, sudah ada. Jadi memang tergantung kelasnya, treatmentnya beda-beda. Oke, berarti menarik sebagai guru BJUK juga Pak Anang kayak juga jadi psikolog ya Pak? Ya nek di deep learning ini guru harus BK. Harus BK. Jadi bisa di BK, dibikin konseling. Dan itu wajib. Makanya ya itu mungkin penyempurnaan dari kurikulum merdeka ya di luar. Jadi memang dari awal jadi guru itu tidak mudah. Iya. Ya makanya kuliah susah. Tapi ya dengan realita yang sekarang yang saya harap tidak mematahkan semangat kalian sebagai mahasiswa yang masih kuliah, semangat yang termasuk masih sendiri. Lanjut ya Pak ya. Monggo silakan. Bagaimana Pak Anang mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pelajaran ini? Kalau P5 memang kalau di SMA KN ya, anak-anak paling semangat ya disuruh P5. Semangatnya malah di P5-nya. Karena memang di sana mereka bisa menemukan jati dirinya. Ketika contoh kita ambil yang kemarin apa namanya? Membuat apa namanya? Solar itu loh, cahaya matahari buat baterai itu. Saya tidak nyongko anak SMA KN ada yang bisa nyolder, nontonin kabel sampai bisa terjadi lampu taman, lampu tidur. Dan itu tidak pakai listrik, dia pakainya cahaya matahari langsung. Berarti secara nggak langsung kayak P5 ini mereka bisa cara potensi mereka yang memang terpendam ada. Kemudian contoh kemarin yang seni, mereka membuat baju dari bekas itu pun ada yang bagus. Dan mereka antusias sekali. Ya tetap ada yang tidak, tapi kan ya tetap banyak yang nah, P5 saya di SMA dulu pas P5 megang 2 atau 3 kelas dan saya jadi koordinatornya, jadi harus menilai 3 kelas itu, terus memberikan arahan, kemudian memberikan konsepnya gitu. Bagaimana Pak Anang melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Selama ini untuk melibatkan, dulu pernah kita pas bukan saya ini sekolah ya, karena kurikulum merdeka kan P5 dan lain-lain banyak. Kalau dulu pas pengambilan raport, orang tua yang ngambil, kita sekalian pamerkan karya-karya. Jadi orang tua juga mengerti, ada yang beli juga semua. Ada yang beli. Berarti bukan dipaparkan kepada orang tua secara ada yang bertugas memaparkan, tapi tidak semua. Tapi produk itu boleh dibeli. Dan itu karya anak sendiri, tidak ada yang dibuat dari guru, anak. Berarti juga menghargai daripada anak. Betul. Terus untuk apakah Pak Anang memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Selama ini yang tadi di awal, saya memang masih sampai sekarang masih nyaman dengan teknik itu, di mana wali kelas, guru BK, sekarang ada yang namanya guru wali maksudnya. Guru wali itu gimana Pak? Jadi guru wali bertugas memantau kegiatan anak secara internal di sekolah. Jadi contoh intrakurikulernya bagaimana. Nanti satu guru biasanya ada 19 siswa. Itu untuk wajib itu. Apa? Walinya itu dipilih anak sendiri atau dari sekolah? Dari sekolah. Berarti setiap guru juga punya peran khusus Pak? Punya peran khusus.
Terus yang wali kelas gimana Pak? Wali kelas kan satu kelas. Oh. Kalau guru wali tidak, beda-beda kelas. Oh berarti wali kelas juga enggak mencampuri gitu. Kalau wali kelas kan biasanya kegiatan kelas ya. Jadi kan kegiatan kelas banyak, musik kelas meeting, piket, kemudian piket MBK dan lain-lain. Nah, yang guru wali lebih spesifik, contoh kesulitan belajar mereka. Oke paham. Mungkin sangat menarik ya jawaban dari Pak Anang sendiri. Mungkin ini udah sangat lama dan stok pertanyaan sudah habis. Mungkin dari kami, dari saya, dari kami, dari Pak Anang dan juga Jordan Alfiras. Ya, semoga yang saya jelaskan tidak Jelimet. membingungkan karena memang saya sudah jadi guru baru Jur. Jadi yo harusnya kamu jadi guru yang sesepuh, bukan guru yang masih Mungkin karena paling muda. waktu Pak yang belum Yes. bisa menemukan saya dengan guru-guru sepuh. Mungkin seperti itu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lucu nih. Lucu nih. Aku pencet. Nah, iya, mencet